warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalasari Dewi dari kelas 6D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu RPP, apa saja komponen-komponen dalam RPP, dan bagaimana cara menyusun sebuah RPP. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarah kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Komponen-komponen dalam RPP yaitu yang pertama ada identitas. Identitas meliputi satuan pendidikan, kelas semester, program studi, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan, dan alokasi waktu. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator, kompetensi, dan suatu pelajaran. Yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar dan dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam ada materi ajar. Materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur serta ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumus indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kedelapan ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri 3 bagian. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan atau pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Yang kesembilan ada penilaian dan hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang ke-10 ada sumber belajar. Sumber belajar ini penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun langkah atau cara menyusun sebuah RPP, yaitu yang pertama, mencantumkan identitas mata pelajaran, yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga, menentukan materi pembelajaran, yang keempat, menentukan metode pembelajaran, yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Yang keenam ada memilih sumber belajar, yang ketujuh yaitu menentukan media pembelajaran, dan yang kedelapan yaitu menentukan penilaian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Nama sekolah SMP Negeri 2 Ciawi Bogor. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Satu pertemuan, alokasi waktu 45 menit. Selanjutnya ada kompetensi inti. Yang pertama yaitu memahami dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab.
dalam berinteraksi secara afektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan fenomena serta kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori yang sama. Selanjutnya ada kompetisi dasar dan indikator pencapaian. Kompetisi dasar yang pertama yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Adapun indikator pencapaian yaitu 32.2, mengidentifikasi struktur teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 33.3, menganalisis kaidah kebahasaan teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 42.2, menyusun teks berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu diantaranya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks berita dengan tepat. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kaidah kebahasaan secara benar. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyusun teks berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik secara benar. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yaitu struktur teks berita, yang kedua kaidah kebahasaan dalam teks berita. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, informasi atau data, kemudian mengomunikasikan. Yang kedua ada strategi. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan sistem belajar dan bekerja dalam kelompok. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi dan ceramah. Yang keempat ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran number heads. Model ini adalah model pembelajaran yang dilandasi oleh teori belajar konstruktivis, yaitu dilakukan dengan cara memberikan penomoran pada setiap kelompok. Selanjutnya ada media atau alat dan bahan pembelajaran. Yang pertama ada alat atau bahan. Alat bahan yang digunakan yaitu gambar visual dan teks berita. Yang kedua media. Media yang digunakan adalah buku teks, teks berita, dan amplop misteri. Di sini saya telah membuat media pembelajaran berdasarkan sasaran. Sasarannya itu yaitu kelompok. Nama media ini adalah amplop misteri. Sebelumnya peserta didik akan dibentuk kelompok menjadi 4-5 kelompok. Lalu setiap kelompok akan memilih amplop misteri ini. Di dalam amplop misteri ini berisi teks berita dengan tema yang berbeda. Setelah itu, setiap kelompok diperintahkan untuk menganalisis teks berita tersebut berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita.
Lalu setelah itu setiap kelompok harus mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar yaitu buku teks Bahasa Indonesia kelas 8. Lalu selanjutnya ada langkah kegiatan pembelajaran. Langkah kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini dilakukan selama 5 menit. Yang pertama, mengucapkan salam, berdoa bersama. Yang kedua, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. Yang ketiga, menginformasikan kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, tema dan subtema, yaitu teks berita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini dilakukan selama 35 menit. Yang pertama ada kegiatan orientasi. 1. Guru memberikan stimulus melalui media visual dengan tanya jawab mengenai teks berita. Yang kedua, guru memberikan penjelasan teks berita secara rinci mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang ketiga, siswa dibentuk menjadi 4-5 kelompok dan setiap kelompok mendapatkan nomor. Nomor tersebut merupakan penanda bagi setiap kelompok. Yang selanjutnya ada kegiatan mengamati. Yang pertama, guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan teks berita yang bersumber dari buku teks berita. Yang selanjutnya ada kegiatan menanya, yaitu yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang kedua, guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai teks berita. Selanjutnya ada kegiatan mencoba. Kegiatan mencoba yang pertama yaitu guru memanggil setiap nomor kelompok sebagai perwakilan kelompok untuk mengambil amplop misteri atau undian. Yang kedua, setiap kelompok diberikan lembar kerja untuk dikerjakan secara bersama dan berdiskusi. Yang ketiga, setiap kelompok diperintahkan untuk mengamati dan membaca sebuah teks berita yang didapatkan dari media amplop misteri. Yang keempat, setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi teks berita yang didapatkan dengan menganalisis teks berita tersebut berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang kelima, setiap kelompok diminta untuk membuat teks berita berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Selanjutnya ada kegiatan menalar. Kegiatan menalar ini yang pertama itu siswa mencari informasi tambahan dan menulis hasil diskusi kelompok di lembar kerja yang diberikan. Lalu yang terakhir ada kegiatan mengomunikasikan. Yang pertama, guru memanggil 1 nomor kelompok siswa untuk melaporkan dan mempresentasikan hasil kerja samanya di depan kelas. Yang kedua, guru memerintahkan siswa atau kelompok lain untuk menanggapi satu sama lain. Yang ketiga, ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini dilakukan selama 5 menit. Yang pertama, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, peserta didik diberi penguatan dan motivasi untuk semangat belajar oleh guru. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan yang keempat, peserta didik bersama guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Selanjutnya ada teknik penilaian. Teknik penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Adapun teknik yang digunakan adalah observasi, yaitu suatu rangkaian penilaian yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis dan berkesinambungan terhadap suatu sikap atau perilaku peserta didik yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Bentuk instrumennya yaitu jurnal dan waktu pelaksanaannya itu selama proses pembelajaran berlangsung. Di sini ada lembar penilaian sikap. Kategori lembar penilaian sikapnya yaitu sikap spiritual, tanggung jawab, disiplin, kritis, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya yang kedua ada penilaian pengetahuan.
Penilaian pengetahuan ini adalah merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik. Teknik penilaiannya yaitu tes tertulis. Bentuk instrumennya yaitu uraian. Soal bentuk uraian ini merupakan suatu soal yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya. Jawabannya dikemukakan dalam bentuk tulis. Berikut ada kisi-kisi instrumen pengetahuan. Kategorinya tersebut yaitu kompetensi dasar, indikator, materi, bentuk soal atau instrumen. Selanjutnya ada pedoman penilaian pengetahuan. Yang pertama itu ada nomor, soal, dan skors. Keterangan penilaian. Jika nilai 3, siswa menjawab tepat dan benar. Jika nilai 2, siswa menjawab benar dan kurang lengkap. Jika nilai 1, siswa menjawab kurang lengkap. Dan jika mendapat nilai 0, tidak ada jawaban. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dan menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Berikut ada kisi-kisi penilaian proyek yang terdiri dari kompetensi dasar, materi, indikator, dan teknik penilaian. Selanjutnya ada format lembar penilaian. Lembar format penilaian ini dilihat dari aspek penilaian. Yang pertama itu menyelesaikan tugas dengan baik, yang kedua kerjasama kelompok, komunikasi, yang ketiga hasil tugas, yang keempat kesesuaian dengan topik pembelajaran, yang kelima penyampaian pendapat. Untuk keterangan penilaian yaitu yang pertama, jika mendapat nilai 0, tidak satupun kriteria terpenuhi. Jika nilai 1, hanya satu kriteria yang terpenuhi. Jika nilai 2, 2 kriteria terpenuhi, dan jika nilai 3, 3 kriteria terpenuhi. Selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini merupakan media pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dan berfungsi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Baik, itulah isi RPP yang telah saya buat. Sekian pemaparan RPP yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin